itu ada cerita yang benar-benar menggugah perhatian banyak orang, menyedot simpati dari jutaan orang di seluruh Indonesia, yaitu terkait dengan seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu juga malah menzinahi ibunya sendiri atau menzinahi mertuanya sendiri, yang pada waktu itu masih ada dalam ikatan pernikahan dengan ayah dari istrinya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ini double perselingkuhan antara anaknya sama orang tuanya, sama-sama menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya masing-masing, yang tentu saja adalah anak dan orang tuanya sendiri juga. Cerita tentang hal ini garis besarnya kita sudah mengetahui, tetapi disampaikan dalam kalimat-kalimat yang singkat, dalam sebuah kalimat yang jelas, saya pikir itu adalah kesulitan khusus, kesulitan tersendiri. Mungkin sinetron Indosiar bisa memberikan judul yang lebih baik terkait dengan kasus ini. Tetapi beberapa hal yang kemudian kita harus pertimbangkan untuk dipikirkan itu adalah kita mulai dari hal yang di luar konteks dulu, yaitu tentang kenapa berita ini menjadi viral. Maksudnya ada mekanisme tertentu yang membuat sebuah berita di Indonesia itu viral. Kita sepakat bahwa berita ini menggoncang, kita sepakat bahwa berita ini benar-benar sesuatu yang harus diperhatikan. Tetapi kenapa bisa viral dan kenapa tidak viral? Maksudnya sebelum kejadian ini ada kejadian misalkan seorang kakek memperkosa anak kandungnya sendiri atau cucu kandungnya sendiri. Kemudian ada cerita lain misalkan perselingkuhan antara mertua dengan menantu. Kemudian ada cerita lain misalkan ada seorang yang menikahi kambing. dan ada banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu di Indonesia, tetapi ada yang viral dan ada yang tidak. Makanya mekanisme untuk menjadi viral itu adalah sesuatu yang lain gitu, sesuatu yang mungkin butuh penelaahan khusus bagaimana ceritanya ini bisa viral atau tidak begitu. Atau mungkin ini juga adalah sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Kan Tuhan itu pernah berfirman bahwa ada dosa-dosa tertentu yang membuat seseorang itu mendapatkan balasan langsung di dunia, tidak harus menunggu di akhirat gitu, tapi langsung di dunia. Apakah viralnya cerita seperti ini sehingga mengundang banyak sekali simpati dan akhirnya memojokkan satu pihak, dalam hal ini adalah pihak yang berselingkuh, apakah ini adalah kutukan atau ini adalah balasan dari Tuhan? Kita tidak tahu itu, kita tidak berwenang untuk mengatakan bahwa ini adalah musibah dari Tuhan atau tidak, tetapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Tapi sebelum kita mengambil pelajaran juga ada beberapa tema yang atau ada tema lain yang harus kita bahas, misalkan tentang dilema moral. Dilema moral diantaranya adalah terkait dengan si perempuan, si istri. Apakah si istri itu layak untuk juga memegang saham kebersalahan? Kan ceritanya adalah bahwa si istri itu sebenarnya sudah mengetahui, sudah memergoki kisah perselingkuhan antara suaminya dengan ibu kandungnya sendiri. Dia mengetahuinya, atau setidaknya dia sangat-sangat mencurigainya. Tapi kemudian dia katakan bahwa semoga dengan pernikahan itu maka hubungan haram itu akan berakhir. Tetapi kan pada faktanya pada waktu itu dia telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk perselingkuhan itu terjadi lebih intens lagi. Kan kalau misalkan terjadi ikatan pernikahan, berarti si ibu mertuanya dengan si suaminya itu lebih memiliki alasan untuk ada dalam satu bangunan atau satu rumah yang sama. Mereka lebih memiliki alasan untuk sering bertemu dan sebagainya. Kan berarti seperti itu. Nah, sekarang setelah semuanya viral, si istrinya kemudian lebih memviralkan lagi dengan speak up di mana-mana, menceritakan bahwa dirinya adalah korban. Tapi ya tentu saja dia adalah korban. Tentu saja kita tidak bisa menarik simpati dari dia, tapi maksudnya adalah bukankah dia juga yang turut membuka pintu untuk terjadi perselingkuhan yang lebih besar lagi, mengingat dia sudah melihat atau dia sudah sangat-sangat mencurigai, dia sudah memergoki kejadian antara suaminya dengan ibunya. Kenapa dia tidak menghentikannya pada waktu itu juga gitu? Kenapa misalkan dia tidak membatalkan pernikahan saja? Karena dia sangat-sangat memiliki alasan untuk itu sesungguhnya. Itu misalkan dilema moral di situ, atau misalkan dilema moral yang lain itu adalah soal masalah privat, mana masalah privat dan mana masalah publik gitu. Jadi misalkan begini Baraya, saya punya aturan tertentu dalam membaca berita gitu. Jadi misalkan ketika Pak Habib Rizik itu menjadi satu fenomena di Indonesia, saya menyimak terus beritanya. Tetapi ketika kemudian polisi membawa-bawa masalah chat mesum itu, saya menghentikan untuk menonton berita itu. Kenapa? Karena itu bukan ranah saya. Atau misalkan Pak Ferdy Sambo, saya nonton, tapi ketika Pak Ferdy Sambo itu diberitakan tentang kelainan seksualnya dan sebagainya, saya berhenti nonton Pak Ferdy Sambo. Ketika misalkan Pak Coki Pardede itu sempat kan, itu kena kasus narkoba, saya menyimaknya. Tetapi ketika media kemudian membelokkan ke arah Pak Coki itu ditangkap ketika dia sedang menonton sesuatu yang begitu-begitu, maka itu bukan ranah saya. Dan sebenarnya saya marah pada media masa itu. Kenapa? Karena masalah-masalah
privat yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan publik itu malah dipublikasikan. Kan sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi karena sesuatu yang bagian dari gibah, sesuatu yang masalah privat kemudian diumbar, itu bisa saja menginspirasi orang untuk turut melakukannya atau membuat orang lain memiliki pembenaran ketika dia melakukan sesuatu yang salah, karena selebriti ini juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, kan seperti itu. Jadi karena itulah maka kita benar-benar harus memisahkan mana kepentingan publik, di mana kita harus menjadi bagian dari orang yang berkomentar di situ, dan mana masalah privat yang kita tidak memiliki kewenangan untuk menghakiminya. Kan begitu, ada ranah yang seperti itu. Tetapi ketika misalkan muncul kasus yang seperti ini, maka kita benar-benar blur. Kasus ini benar-benar telah mengaburkan perbedaan antara masalah privat dengan masalah publik. Dengan aplikasi MIFX, trading forex menjadi mudah belanja online. Kita bisa trading mata uang asing, emas dan perak kapan publik. Kan masalah perselingkuhan itu adalah masalah keluarganya saja, masalah privat mereka saja. Tetapi kemudian karena di situ ada korbannya dan korbannya kemudian speak up, ditambah lagi bahwa si korban ini sebelum memergoki, si warga duluan yang memergoki kemudian melihatnya dan kemudian resah. Ya tentu saja warga resah ketika melihat ada pasangan bukan suami istri ada dalam satu tempat yang sama dan dalam berhubungan perzinahan, tetapi mereka memiliki hubungan antara menantu dan mertua. Tentu saja di dunia timur, bahkan di barat pun saya yakin ini akan menjadi berita yang sangat heboh. Nah, tapi masalahnya balik lagi ke yang tadi, apakah ini adalah sesuatu yang harus dipublikasikan karena ini adalah kepentingan publik, atau ini adalah ranah privat yang kita tidak boleh menyimaknya? Atau kemudian kita balik lagi ke tema yang tadi itu, yang tema awal itu, tema teologis, bahwa ada mekanisme tertentu yang Tuhan tentukan di mana orang-orang yang memang layak untuk dibongkar aibnya itu kemudian dibongkar ke publik. Kan sebenarnya baraya kita sepakati bersama, tidak ada yang bisa mengingkari ini. Setiap di antara kita itu memiliki rahasia. Setiap di antara kita itu memiliki aib yang tidak boleh diketahui sama orang lain. Dan sampai sejauh ini, sebagian besar aib yang tidak ingin kita ketahui itu memang terjaga, tersimpan dengan baik. Tapi ada kondisi tertentu di mana Tuhan kemudian mengatakan bahwa aib kamu akan saya bongkar langsung kalau misalkan kamu melakukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itu biasanya yang terkait juga yang mengorbankan pihak lain. Apakah ini juga adalah bagian dari hukuman Tuhan itu, sehingga ketika aibnya dibongkar kepada publik, ini jadi kepentingan publik karena Tuhan sendiri yang ikut campur atas pembongkaran ini? Ya, tentu saja itu adalah jawaban untuk orang-orang yang beragama. Kalau orang yang tidak beragama, yang ateis, yang agnostik, ya itu silakan cari jawaban sendiri. Tapi ya dari sini kita misalkan mulai harus berpikir ulang tentang moral kita, tentang etika kita dan sebagainya. Yang jelas kita punya aib dan kita tidak mau aib kita terbongkar. Kalau misalkan aib pada akhirnya terbongkar, mungkin kita harus introspeksi bahwa memang ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Mungkin kita ngeduluin ngebongkar aib orang lain, padahal itu bukan ranah kita dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan karmanya. Mungkin kan seperti itu. Tapi apapun itu, cara terbaik untuk membuat aib kita terbongkar adalah jangan berbuat aib, jangan membuat dosa. Kan seperti itu. Apalagi dosa sosial. Jadi gini aturannya itu baraya, dosa sosial itu bisa dimulai ketika baraya menghendakinya. Tetapi dia tidak akan berakhir dan pembalasannya tidak akan pernah berakhir walaupun baraya memohonnya. Mohon untuk perberhentian itu. Makanya jangan sebisa mungkin kita hindari dosa-dosa yang terkait dengan masalah sosial. Dan yang lebih mengerucut lagi dalam hal ini adalah menikahlah atau berpasanganlah secara rasional. Ini penting baraya karena masyarakat kita itu menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral tapi emosional gitu. Jadi misal gini, ada tetangga saya yang di usia 20 tahunan, dia perempuan, dia mendapatkan pilihan menikah dengan seorang filosof yang gak punya pekerjaan, dia baik hati, atau menikah dengan seorang pengusaha baik-baik yang sudah mapan ekonominya. Dia milih yang mana? Akhirnya dia memilih seorang filosof yang tadi gak punya pekerjaan itu. Dia pikir semuanya akan berubah kalau misalkan si suami udah mendapatkan tanggung jawab. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Si filosof ingin punya banyak anak tetapi tidak mau mengasuhnya. Si filosof pengen punya istri tetapi tidak mau menafkahinya. Dan akibatnya apa? Bahkan setelah mereka berpisah dan bercerai, ternyata si istri itu tetap saja menanggung penderitaan karena memiliki banyak sekali anak yang butuh tuntutan ekonomi dan dia tidak bisa menghidupinya. Dan kemudian dia juga membutuhkan penghiburan karena anak-anaknya pada trauma ketika ibu dan ayahnya bercerai.
kan dampaknya sangat besar. Baraya pernikahan itu, Baraya umur berapa tahun ketika menikah? 20 tahun, 30 tahun? Ya, Baraya mungkin akan hidup dalam pernikahan itu 50 tahun, 60 tahun. Kan mungkin seperti itu. Jadi usia pernikahan itu akan jauh lebih panjang daripada ketika Baraya melajang. Maka pikirkan baik-baik ketika Baraya mau menikah. Jangan hanya gara-gara alasan cinta, jangan gara-gara alasan sayang, jangan gara-gara saya sudah pacaran sama dia 5 tahun, 6 tahun, kemudian ayo kita menikah. Itu adalah pertimbangan yang konyol. Kalau misalkan Baraya mau menikah, pikirkan dengan serasional mungkin. Saya tahu bahwa cinta kasih itu adalah masalah emosional, tapi masalah emosi itu hanya bisa kita gunakan untuk menikmati pernikahan itu, untuk menikmati hubungan itu. Jangan dijadikan sebagai alat pertimbangan untuk memilih dengan siapa kita menikah. Jadi gini Baraya, mencintai itu hewani, rasa ketertarikan pada lawan jenis itu hewani. Sebab hewan pun memiliki hal yang seperti itu, tetapi untuk menjadi manusia, Baraya bisa mempertimbangkan secara rasional. Baraya punya anak, misalkan punya anak itu hewani, karena hewan juga bisa punya anak. Yang memisahkannya dengan kita sebagai manusia adalah kita bisa mendidiknya dan membangun sosialisasi kepada anak itu agar dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang terlatih dan terdidik. Kan seperti itu. Menikah itu atau berhubungan seksual itu, berhubungan seksual itu adalah masalah hewani. Hewan juga melakukan hal yang sama. Untuk menjadikannya itu adalah manusiawi, maka dia harus disertai dengan tanggung jawab. Maka yang paling penting dalam konteks ini adalah kalau misalkan Baraya mau pacaran, kalau Baraya mau menikah, kalau Baraya mau apa, tolong jangan pernah hilangkan rasionalisme dalam otak Baraya. Karena bagaimanapun itu yang paling menentukan kehidupan Baraya di masa depan. Jangan sampai terjebak pada kisah si perempuan yang tadi itu, yang walaupun dia sudah mengetahui, dia sudah benar-benar mengetahui, tetapi dia mengabaikannya karena cinta kasih. Semoga bermanfaat.